Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 7 SMP Muhammadiyah Pakem. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bersyukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan, kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi untuk membahas kisi-kisi ya PTS penilaian tengah semester genap tahun ajaran 2020-2021. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, yang telah membuat kita masuk ke dalam masa Islam sebelum masa jahiliyah dahulu. Anak-anakku sekalian, tidak terasa rangkaian pelajaran kita Quran Hadis sudah sampai di pertengahan. Maka dari itu, seperti biasa, selalu diadakan UTS atau PTS ya, penilaian tengah semester untuk mengukur seberapa paham kalian semua tentang materi-materi yang sudah Bapak sampaikan. Untuk UTS atau PTS kali ini, soal dan kisi-kisi itu yang membuat adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM Muhammadiyah Kabupaten Sleman, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman. Jadi bukan Bapak yang membuat, kisi-kisinya juga bukan Bapak yang membuat adalah Majelis Pendidikan PDM Sleman ya. Baik, langsung saja kita masuk ke kisi-kisi ya. Untuk indikatornya ada beberapa indikator ya. Yang pertama, 3.3.1 itu menjelaskan makna kata demi kata dalam Quran surat Al-Fajr dan hadis terkait tentang balasan bagi manusia yang tidak beriman. Ya. Selain kalian membaca modul, coba sesekali disempatkan buka video pembelajaran yang sudah pernah Bapak upload dan sudah pernah kalian tonton gitu ya. Barangkali ada sesuatu yang kalian lupa dan ternyata dalam video itu materinya akan keluar besok. Jadi dipelajari baik-baik tentang kata demi kata. Bapak sudah pernah menguraikan ya, dari ayat 1 sampai ayat 5, dari ayat 6 sampai ayat sekian, sampai ke ayat 30. Itu sudah Bapak bagi-bagi berdasarkan urutan ayat dan topik bahasan setiap ayat-ayatnya gitu ya. Jadi silahkan ditonton lagi supaya kalian ingat dan dibuka Al-Qur'annya. Buka Al-Qur'annya, dibaca artinya ya. Dan difahami apa makna dari Quran surat Al-Fajr. Lalu indikator kedua 3.3.3 mengidentifikasi intisari dalam Quran surat Al-Fajr dan hadis terkait tentang balasan bagi manusia yang tidak beriman. Nah, ini juga intisari juga sudah pernah Bapak sampaikan ya. Intisari dari ayat pertama sampai ayat kelima dan seterusnya. Sampai ayat ke-30 sudah pernah Bapak sampaikan ya. Di buku modul juga ada. Kalian juga boleh membuka Google ya untuk belajar ya. Untuk mempersiapkan PTS. Silahkan cari bahan sebanyak-banyaknya. Ya, di internet kalian bisa belajar tanpa batas gitu ya. Semua referensi ada semua. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Jangan sampai kalian kekurangan materi karena kalian sudah mendapat fasilitas gitu ya. Lalu selanjutnya indikatornya ada 4.3.1.3 itu
membaca Quran surat Al-Fajr dan hadis terkait tentang balasan bagi manusia. Membaca di sini adalah nih, ada apa namanya? Breakdown-nya atau penjelasan lebih rincinya, yaitu disajikan kutipan ayat, kalian diminta untuk mengartikan arti lafaz ayat dengan benar. Misalkan ayat 1, wal fajr, demi fajar, walayalin asr, demi apa, wasyaf'i wal watr, demi apa lagi gitu ya, dan seterusnya. Jadi silahkan dibaca ayat per ayat dan artinya. Tidak perlu hafal semua, yang penting ada kata-kata kunci yang kalian hafal. Misalkan wal fajr. Fajr apa? Ya fajar, berarti demi fajar dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, indikator yang selanjutnya 4.3.2.1 adalah menunjukkan hafalan Quran surat Al-Fajr. Hafalan di sini maksudnya adalah disajikan tabel ayat dan terjemahan secara acak. Nah, nanti kalian harus menghubungkan ya, atau membuat apa namanya? Ya, menghubungkan antara ayat dan artinya. Yang benar yang mana gitu ya. Seperti itu. Lalu menunjukkan contoh balasan bagi manusia yang tidak beriman. Nah, di sini ada contohnya, di buku modul ada, di internet juga banyak. Kalian baca pun juga bisa, baca dari Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Di sana disebutkan kaum Ad ya. Ada kaum Ad kan di sana. Ada kaum siapa lagi? Ada siapa lagi di sana? Ada Fir'aun. Ada siapa lagi? Nah, nanti silahkan dicari ya. Ada kaum Ad, ada Fir'aun, ada Samud ya. Ya. Nah, di sana kalian bisa melihat apa balasan dari Allah terhadap kaum Ad, Fir'aun ya, dari perbuatan yang tidak beriman. Nah, itu adalah seputar soal-soalnya ya. Nah, jumlah soalnya berapa? Jumlah soalnya ada 25. Terdiri dari 20 pilihan ganda dan 5 uraian. Nah, jadi silahkan dipersiapkan. Di sini juga sudah ada ya. Misalkan nih nomor 8. Nomor 8 pilihan ganda. Soalnya tentang apa? Tentang kutipan hadis terkait balasan bagi manusia yang tidak beriman. Peserta didik dapat mengartikan makna lafaz hadis dengan benar. Itu nomor 8 pilihan ganda. Ada di nomor 1 uraian. Soalnya tentang apa? Kutipan hadis terkait dan sebagainya. Jadi begitu ya cara membaca kisi-kisinya. Baik, Bapak rasa cukup. Semoga berhasil dalam PTS-nya, tidak ada kendala, nilainya juga baik, dan apapun yang terjadi, nanti apapun hasilnya tetap disyukuri, jangan berkecil hati ya. Kalau nilainya sudah baik, jangan sombong. Baik, terima kasih. Bapak akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.